Halo, nama saya Haidi Nur Alif dan hari ini adalah hari ulang tahunku. Di umur yang ke-17 tahun ini, saya memiliki beberapa keinginan. Salah satunya adalah donor darah. Apa saja ya kira-kira yang harus kupelajari tentang materi donor darah dan apa saja syarat-syarat untuk donor darah? Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam. Gue pengen donor darah nih, tapi gue nggak tahu nih apa aja syarat-syaratnya buat donor darah. Oh, mau donor darah? Iya. Biar lebih jelasnya, boleh di video di YouTube tentang cara donor darah. Oke. Selain menggantikan darah yang hilang akibat operasi dan cedera, ternyata donor darah sangat penting untuk orang yang mempunyai penyakit tertentu loh. Contohnya penyakit hati dan kanker, karena dapat menyebabkan anemia. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan donor darah. Eits, tunggu. Donor darah itu apa sih? Yuk kita bahas. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah dengan tujuan untuk transfusi darah. Transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang akan dipindahkan adalah darah lengkap yang berisi komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Pendonor darah sendiri dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada donor darah sukarela, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Yang kedua ada donor darah pengganti atau DDP, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya ke orang yang ia tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Perlu diingat ya teman-teman, darah yang diambil harus melewati pengujian agar kita tahu apakah darah tersebut terbebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah darah diuji, darah tersebut akan disimpan untuk menunggu digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis golongan darah dan fungsi darah. Jenis-jenis golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Fungsi darah dibagi menjadi 3, antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya akan terancam dan perlu transfusi darah. Yang pertama, calon pendonor darah datang ke UTD atau Unit Transfusi Darah PMI. Yang kedua, calon pendonor mengisi data formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon pendonor sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman mengambil darah calon pendonor sehingga pengambilan darah berlangsung dengan cepat kurang lebih 10 menit dan aman. Dan yang kelima, calon pendonor mendapatkan kartu tanda donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah melakukan donor darah. Ingat, setelah 2,5-3 bulan datang kembali ke unit transfusi darah untuk melakukan donor darah. Sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat calon pendonor darah. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam, tidak memiliki penyakit yang beresiko tinggi.
seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Oh, ternyata begini penjelasannya. Oke deh, gua siap donor darah. Jadi, amankah donor darah saat pandemi? Dilansir dari laman Halo Dokter, menyatakan tidak ada laporan tubuh virus yang menyerang sistem pernapasan termasuk virus corona menular melalui transfusi atau donor darah. Selain itu, darah yang didonorkan pun tidak langsung diberikan kepada penerima donor darah tersebut, akan melalui proses pemeriksaan dan jaringan dan perpisahan komponen sehingga aman diberikan pada orang yang membutuhkan. Donor darah memiliki manfaat. Yang pertama itu mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Bukan honor sembarang honor, pegawai honor hanya untuk pria, bukan donor sembarang donor, donor darah untuk sesama manusia. Peduli, berbagi, dan hidup menjadi saudara-saudara, yuk jangan takut donor darah. Give blood, give life.